Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau beri kami hikmat kepintaran ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang dikatakan dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman semua yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sore hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 dengan tema yang muda yang jadi teladan. Mari kita sama-sama membaca dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, menyimpannya di dalam hati, serta melakukannya tiap-tiap hari. Sesuai dengan tema kita pada hari ini ialah yang mudah yang jadi teladan. Apa itu teladan? Teladan itu ialah sifat dan sikap yang baik, yang patut ditiru, yang patut dicontoh. Dan sekarang apa hubungan seorang muda menjadi contoh? Bukankah orang muda itu identik dengan tidak berpengalaman? Pengetahuannya pun masih kurang bila dibanding dengan orang yang lebih tua. Namun mengapa orang muda harus menjadi teladan? Bila kita memperhatikan tentang siapa Timotius ini, dia adalah seorang yang masih sangat muda. Dia adalah anak rohani dari Paulus. Pasal 1 ayat 2. Namun dalam suratnya meminta Timotius untuk menjadi teladan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memperhatikan di ayat 12 itu. Di situ dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Atau dapat kita katakan, janganlah seorang pun menganggap engkau remeh. Karena memang Paulus mengasihi Timotius sebagai anak, dan dia tidak mau kalau Timotius direndahkan atau diremehkan. Demikian juga kita seorang muda. Kita tidak seorang pun ingin dipandang rendah, ingin diremehkan, termasuk seorang muda. Semua orang ingin dihargai. Namun tidak semua orang tahu bagaimana agar dia dihargai. Saya beri satu contoh. Orang muda punya kecenderungan untuk dihargai, ingin diakui, namun tidak menunjukkan sikap atau sifat yang menunjuk bahwa ia dewasa, ia layak dihargai. Di dunia saja, menilai suatu harga barang dari kualitasnya. Jika kualitas tinggi, maka akan dihargai tinggi juga. Demikian kita sebagai orang muda. Jika kita ingin dihargai, tunjukkanlah bahwa kamu pantas dihargai. Lewat sikap, lewat sifat yang kita tunjukkan bahwa sekalipun kita muda, kita pantas dihargai. Ada amin? Mengapa kita harus menjadi teladan?
Karena dengan menjadi teladan, kita tidak akan dipandang remeh, sekalipun masih muda. Namun jika kata-kata kita dewasa, sikap kita lemah lembut, dan punya prinsip hidup yang baik, pasti akan dihargai dan tidak akan dipandang remeh, hanya karena umur yang masih muda. Menjadi teladan adalah perintah. Kata jadilah teladan ini ditulis dalam bentuk perintah karena memakai kata kerja. Kata kerja yang mau atau tidak mau harus dilakukan, yang indikasi waktunya sekarang. Bagaimana agar kita menjadi teladan? Pertama, jagalah perkataanmu. Banyak ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa perkataan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Seperti contoh dalam Bilangan 20 ayat 8-10. Musa yang adalah partner Allah, yang mendengarkan suaranya langsung, namun tidak memakai perkataan yang baik. Akibatnya Musa tidak masuk ke tanah perjanjian Allah, tanah yang dijanjikan oleh Allah. Yang kedua, jadilah teladan dalam kasih. Berbicara tentang menjadi teladan dan hubungannya dengan kasih, sudah tentu kita tidak akan melupakan prinsip-prinsip kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Namun ada satu bentuk kasih yang memang sering disalahartikan orang, ialah teguran. Dalam Matius 8 ayat 15 berkata, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Dan banyak lagi ayat firman Tuhan yang berbicara tentang menegur mereka yang salah. Dan konsep kita kebanyakan bahwa kasih itu berarti memberi, memuji, dan sebagainya. Teguran lebih identik dengan kebencian. Sehingga ketika kita ditegur, bukannya menjadi lebih baik, yang adanya timbul kebencian. Dan ada satu kata mutiara yang baik untuk itu, ialah kata kita cenderung lebih memilih dihancurkan oleh pujian daripada diselamatkan oleh kritikan. Oleh karena itu, sebagai bentuk kasih kita juga harus berani menegur yang salah, karena kita mengasihi dia, ingin dia menjadi lebih baik. Namun tentunya setelah kita menegur, kita harus memberikan solusi. Yang ketiga, menjadi teladan dalam kesetiaan. Kata setia identik erat hubungan dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, bagaimana menjadi teladan dalam kesetiaan? Ialah sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab kepada Allah dengan sikap hidup kita yang berkenan kepada Allah dan bertanggung jawab kepada sesama lewat melakukan yang baik apa yang dipercayakan kepada kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 mencatat kesetiaan itu adalah salah satu bentuk dari buah roh. Yang keempat, menjadi teladan dalam kesucian. Bicara soal kesucian dan kekudusan hidup seringkali menjadi hal yang tidak menarik bagi sebagian orang. Kenapa? Karena ada orang yang beranggapan bahwa
yang harus hidup kudus itu hanyalah hamba Tuhan. Kita masih hidup di dunia, jadi wajar saja kalau kita masih berdosa. Ini pendapat yang salah. Karena apa? Dalam Lukas 1 ayat 73 sampai 75. Di situ berbicara bahwa Allah mengaruniakan keselamatan kepada kita supaya kita berdosa ini dapat beribadah kepadanya dan hidup di dalam kekudusannya. Ini tujuan Allah dalam karya penyelamatan, yaitu bahwa kita dapat hidup kudus di hadapannya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus ayat 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16. Berkata, kamu harus kudus karena aku kudus. Kalau ada yang berkata hidup kudus itu sulit sekali, ya benar. Sangat sulit. Dan karena sulit, kita membutuhkan anugerah dan pertolongan Tuhan untuk memampukan kita hidup kudus. Sebab jika melakukan tanpa mengandalkan pertolongan Tuhan, maka kita akan menjadi sombong rohani. Sebab itu, tetaplah berusaha untuk hidup kudus yang senantiasa meminta pertolongan kepada Tuhan. Ada amin? Oleh karena itu, di akhir renungan ini saya mengingatkan kepada kita sekali lagi bahwa kita harus menjadi teladan. Pemakaian kata harus menunjuk kepada suatu tindakan yang tidak boleh tidak dilakukan, yaitu menjadi teladan baik dalam perkataan, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Dan itu harus terus dilakukan dan terus dilakukan. Ada amin? Baiklah, sekian dari firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga kami dapat melakukannya ya Tuhan. Engkau sertai kami ya Tuhan dalam melakukannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin.